Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Kegerakan Kuda Putih. Strip Kemenangan Bangsa-Bangsa. Ini sesi yang ketiga, ya. Saya akan berbicara kegerakan kuda putih. Kemungkinan 4 sesi. Jadi minggu depan kita masih akan belajar memahami tentang kegerakan kuda putih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau firman Tuhan yang saya sampaikan sampai 2, 3, 4 episode, ya, itu tujuannya supaya kita memiliki pengertian yang lengkap. Dimulai dari latar belakangnya, sebab musababnya, sampai nanti peristiwanya, dan akhirnya kita mengambil satu kesimpulan. Saudara, para sarjana, para magister harus memiliki pola berpikir yang berurut, yang sistematis, tidak meloncat-loncat, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang Nibiru atau planet X, ya. Nah, kita harus mengerti mulai dari pengertian yang paling simpel, paling dasar, sampai kepada pengertian yang lebih tinggi lagi dan yang akhirnya nanti akan muncul di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Demikian juga tentang kegerakan kuda putih ini. Jangan sampai kita berpikir, ngapain sah kok harus berat-berat kegerakan kuda putih. Wong itu berat, 4 guru saja sampai mogok. Ya, kita harus tahu latar belakangnya. Bahwa Tuhan itu punya perjanjian kekal dengan Abraham. Dan kalau kenyataannya anak cucu keturunannya Abraham, yaitu orang Israel, ya, menjadi begitu nakal, menjadi penyembah berhala, bahkan lebih jahat dari bangsa-bangsa, Bapak yang kasih Tuhan, maka Tuhan mendidik juga dengan sangat keras. Bukan cuma dinasehatin, bukan cuma ditegur, tetapi dicambuk, dihajar. Menghajarnya tidak cukup 1 jam, 70 tahun di Babel itu. Dan kemudian Bapak yang kasih Tuhan, selama 2000 tahun, ya kurang lebihnya, Israel itu sangat dicambuk sampai tidak ada tempat yang tidak ada luka. Semuanya luka. Perjanjian Lama mengatakan demikian. Di tempat mana lagi kamu minta dicambuk? Namun begitu Israel tidak bertobat. Dan itu dipakai Tuhan sebagai suatu kesempatan untuk penyelamatan goyim, penyelamatan bangsa kafir. Bangsa kafir itu artinya non-Israel, Bapak yang kasih Tuhan, atau bangsa-bangsa. Sampai saudara itu paham betul, saudara sebagai pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman, kalau tidak memiliki pemahaman yang tepat, kita nanti bisa bekerja tanpa semangat. Ya. Padahal terkutuklah orang yang melaksanakan Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan lalai. Alkitab kita mengatakan demikian. Ya. Jadi kita perlu memahami tentang kegerakan kuda putih ini. Pagi ini kita akan belajar memahami bahwa kegerakan kuda putih itu merupakan kegerakannya bangsa-bangsa, kemenangannya bangsa-bangsa. Ya. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 1 dan 19. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, jadi kitab Wahyu itu berbicara tentang apa yang harus segera terjadi. Ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya, terima kasih. Baik yang terjadi sekarang
Sekarang itu artinya ya dekat dengan waktunya pewahyuan itu diberikan kepada Yohanes maupun yang akan terjadi sesudah ini. Namun demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terutama jemaat dan terutama lagi ya murid-murid LPB KWI, para mahasiswa S1, para mahasiswa STTB KWI, S1, S2 itu harus paham betul Kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 secara letterlek, secara hurufnya itu harus dimengerti. Ya. Bahkan saudara harus bisa menggambar skema Kitab Wahyu waktu LPB KWI. Saudara harus memahami ketetapan masa. Dan ketika saudara S2, saudara harus tahu apa tujuan Kitab Wahyu. Mengapa saudara dididik dengan pengajaran Kitab Wahyu. Dan mengapa hierarki itu dibentuk dan sebagian besar. Ya kalau tidak mungkin keseluruhan dari para murid, para mahasiswa itu masuk hierarki, entahkah hierarki 1, hierarki 2. Ya kalau bertekun. Itu harus memahami bahwa program yang Tuhan tetapkan itu adalah pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus itu suatu proyek mahakarya, maha besarnya Tuhan. Lah itu ada yang mengerjakan itu namanya hierarki. Orang bekerja di dalam satu proyek itu ada ketetapan masa. Ya kalau di dunia kalau sampai tidak tepat masa, tepat waktunya, kena denda penalti. Samping itu ada biayanya, ada SDL-nya yaitu 7 perkara. Itu harus dipahami dengan betul-betul. Lah sekarang ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ini nanti sedang bekerja pada akhir zaman, itu Nibiru akan datang. Jadi jalan ceritanya tuh seperti itu. Nibiru itu akan datang, itu Tuhan itu datang di tengah-tengah Nibiru. Nibiru itu tongkat kerajaan Mesias. Cambuknya Tuhan itu dalam wujudnya Nibiru, itu sejak zaman purba demikian. Nah kemudian di tengah-tengah akhir zaman tersebut ya maksudnya mengawiti atau mengawali 7 tahun Kitab Wahyu itu ada kegerakan kuda putih. Jadi sistematisnya itu seperti itu. Itu saudara harus paham ya. Kalau saudara di dalam ibadah ini masih kurang paham ya. Mungkin karena ngantuk ini itu dan sebagainya. Karena ini nanti dibikin YouTube. Saudara baca, dengarkan lagi sampai dong, sampai paham. Karena saudara adalah pelaksana kegerakan kuda putih. Kalau tidak tahu apa yang harus dikerjakan, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kalau tetap tidak paham setelah diulang-diulang, bertanya kepada penggembalaan. Sebatas saudara bertanya dengan tulus, Bapak Ibu ngasih Tuhan, saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Tetapi kalau saudara bertanya seperti orang Farisi, menyoal, ya saya akan diam. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Kitab Wahyu itu kalau menurut Wahyu pasal 1 dan Wahyu pasal 1 ayat 19 tadi, Kitab Wahyu itu digenapi sejak abad pertama. Ya. Kemudian sepanjang zaman dan kemudian ya secara khusus dan puncaknya itu digenapi dalam kurun waktu 7 tahun ya, atau sabat ke-70 itu khusus miliknya Israel. Ya, jadi dulu itu sudah digenapi. Dulu tuh memang ada 7 jemaat itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah kalau sekarang mungkin jemaat yang banyak itu memiliki karakter 7 macam tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah Kitab Wahyu yang kita pelajari dan yang kita dengarkan, kita pelajari dan kita aplikasikan,
sejak tahun 87 itu adalah kitab Wahyu untuk 7 tahun terakhir. Ya, untuk 7 tahun terakhir. Bapak Ibu ngasih Tuhan, saya sudah sampaikan kepada saudara minggu kemarin yaitu tentang kegerakan putih zaman purba. Ya, kegerakan kuda putih zaman purba dengan basic ya. Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 17 tidak usah dibaca ya. Mungkin nanti di rumah dibaca dipahami lebih jelas lagi. Kemudian Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8 itu kegerakan kuda putih zaman purba yang dilakukan oleh Kores dan raja-raja yang menyokong ya pembangunan Bait Allah. Ada Kores, ada Darius, ada Artasasta. Ya, itu kegerakan kuda putih zaman purba. Nah, demikian juga ada kegerakan kuda putih zaman bangsa-bangsa. Kuda itu bicara tentang kegerakan yang cepat. Bapak yang kasih Tuhan, kegerakan yang cepat. Ya. Yang selalu diikuti kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Artinya kegerakan tersebut selalu terjadi di tengah-tengah peperangan, bencana kelaparan, dan segala macam musibah. Karena persenjataan, bukan cuma senjata yang digunakan para tentara, Bapak kasih Tuhan, tetapi banyak juga senjata-senjata pribadi atau kelompok, ya, sampar, ya, pedang kelaparan, sampar, dan binatang buas. Binatang buas itu menunjuk kepada ya segala macam sakit penyakit yang mematikan yang ditimbulkan oleh binatang kecil tetapi buas, mulai dari bakteri, kuman, ya, sampai kepada virus, ya, itu akan terus terjadi selama kegerakan kuda putih zaman bangsa-bangsa. Sedangkan kegerakan kuda putih zaman bangsa-bangsa itu berlangsung sejak tahun 70 Masehi sampai tahun 1948. Bahkan sampai mendekati nanti tutupnya 7 tahun, dimulainya 7 tahun itu. Bapak yang kasih Tuhan, bangsa-bangsa itu diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Goyim maupun Israel maupun kafir, semua bangsa-bangsa itu ciptaan Tuhan. Ya, semua itu anak cucunya Nuh, dan semakin memuncak semua itu keturunannya Adam dan Hawa. Sebab itu Tuhan itu adil seadil-adilnya. Ya. Sekalipun saya sudah sampaikan berkali-kali, Israel itu umat pilihan Tuhan. Tapi sama Tuhan cuma dikasih tanah yang kecil saja. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kita akan baca. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 11 dibacakan dengan cepat saja. Karena rata-rata saudara sudah hafal ceritanya. Karena meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya
Saya ulangi, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, ini 5 meterai, meterai ke-1 sampai meterai yang kelima. Ya, kegerakan kuda putih itu berlangsung di tengah-tengah peperangan yang terus-menerus berlangsung sampai puncaknya Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Bencana kelaparan yang terus terjadi setiap saat, ya, dari satu wilayah ke wilayah, dari satu benua ke benua, dari satu kota ke kota yang terus-menerus terjadi. Kemudian wabah, sakit, penyakit, pembunuhan, Bapak yang kasih Tuhan, yang terus-menerus terjadi, pembunuhan kecil-kecilan pribadi, cuma antar 2 orang, geng, kelompok, sampai pembunuhan massal seperti Holocaust itu, ya. Kemudian binatang buas mulai dari kuman, bakteri, virus, pembunuhan orang kudus yang disebut sebagai martir sepanjang kurang lebih 2000 tahun. Itu meterai yang kelima. Sedangkan kegerakan kuda putih yang dinubuatkan ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan adalah bangsa-bangsa yang diizinkan menguasai Yerusalem selama kurang lebih 2000 tahun. Nanti kita akan melihat, Bapak yang kasih Tuhan, latar belakangnya apa kok diizinkan seperti itu, ya. Imamat pasal 26 ayat 18, 21, 24, 28 mengatakan bahwa hukuman atas Israel itu 7 kali lipat. Kalau Israel itu tidak taat lagi diperberat. Tidak taat lagi diperberat, tidak taat lagi diperberat. Sehingga hukumannya itu 7 kali lipat, ya. 7 kali. 1 hari dihitung, ya, 1 tahun. 1 tahun itu dihitung sebagai 360 hari. Yesaya 4 ayat 6. Saudara bisa baca juga di dalam makalah konferensi, ya. Itu lamanya 2520 tahun. Israel itu dihukum Tuhan lamanya 2520 tahun, tahun Israel. Kalau tahun ini dijadikan tahun Masehi, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka itu menjadi 2483,8 Masehi. Dimulainya tahun 536,4 atau bulan April. Maka terdapat bahwa Tuhan itu selesai murka, ngebuki, menghukum Israel itu baru selesai 14 Mei tahun 1948. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sebagai hierarki, kita sebagai jaitun liar, kita sebagai orang yang dicangkokkan, kita harus tahu, jangan sampai kita cuma jaitun liar, goyim, bermanja-manja. Ya, Kitab Taurat mengatakan kalau orang perempuan maupun orang laki-laki itu bermanja-manja, ya, itu nanti pada masa kesusahan dia akan makan uri anaknya, dia akan makan anaknya, dia akan menyembelih anaknya, dia akan godok, merebus anaknya. Israel saja tidak dimanja sama Tuhan, apalagi kita goyim. Kalau salah ya dinasehati masih belum mau menerima, ditegur 4 mata. Ditegur 4 mata belum mau menerima. Alkitab katakan Tuhan Yesus bersabda, sampaikan di tengah-tengah sidang jemaat. Tuhan itu mendidik Israel itu keras. Kalau ada orang tua yang tidak mendidik anaknya, dibiarkan anaknya mengalang melintang menuruti kata hatinya sendiri, Bapak Ibu ngasih Tuhan, satu saat dia harus melihat
jumbe jubah, supaya dia tidak menurut kata hatinya dan maunya sendiri. Tidak boleh seorang anak itu malang melintang di tengah-tengah keluarganya, menguasai mboke, menguasai papahnya, menguasai kakaknya, menguasai adiknya. Tidak bisa. Kalau saudara memang ditetapkan menjadi yang sulung seperti Yehuda. Ya, Yehuda itu diangkat menjadi sulung menggantikan Ruben karena Ruben melakukan kesalahan. Maka Tuhan memilih Yehuda. Yehuda itu diangkat menjadi sulung, dia itu berkorban habis-habisan untuk adik-adiknya. Ketika adiknya ditawan di Mesir, Yehuda mengatakan, aku yang menanggung. Ketika dia memohon kepada ayahnya Yakub untuk diizinkan kembali ke Mesir untuk beli gandum, katakan nanti kalau terjadi apa-apa dengan Benyamin, anak-anakku itu jadi tanggungannya, dibunuh saja. Tetapi demi ucapannya itu dia bertanggung jawab, dan bukti tanggung jawabnya Yehuda itu, Tuhan Yesus Kristus itu lahir dari suku Yehuda. Dia mati di kayu salib. Jadi tidak boleh ada yang malang melintang di tengah keluarganya masing-masing. Saya punya anak-anak. Kalau anak-anak saya seenaknya sendiri, saya didik, saya cambuk dengan perkataan yang keras. Bapak yang kasih Tuhan. Karena kalau tidak, ya itu nanti dia akan tidak bisa apa-apa di dalam masa kesulitan. Ada dua anak, Esau dan Yakub. Kalau Esau itu malang melintang, Bapak yang kasih Tuhan, nasibnya sampai akhir zaman keturunannya berat. Nasibnya berat, Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun mungkin Esau sudah berdamai, ya. Dan pada akhir hidupnya mungkin dia berdamai, banyak minta ampun. Tapi anak keturunannya disebut bangsa Syir itu, mendiami daerah Syir. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau saudara punya keluarga 3, punya keluarga 4, tidak boleh ya 1 atau 2 malang melintang semaunya sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, mengatur bukan mengatur dengan firman, tetapi mengatur sesuai dengan rasa jahatnya. Kita harus mulai bertobat. Tuhan itu mendidik Israel itu sedemikian keras. Sedemikian keras. Kalau kita cuma jaitun liar tidak mau dididik, ya nanti seperti Laodikia dimuntahkan sama Tuhan. Jadi Tuhan itu murka sesuai dengan Imamat 26 itu selama 2520 hari. Selama kalau dijadikan tahun Masehi selama 2483,8 ya dikurangi dimulainya itu tahun 536,4 sehingga tersisa 1948 ya 14 Mei. Bapak yang kasih Tuhan, hukuman Tuhan itu baru berakhir sesuai dengan hukuman Taurat. Nanti ada hukuman tambahan lagi. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai 30. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ya, ini dikatakan bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Jadi kalau Tuhan murka, dipakailah Asyur. Ya, sekalipun mereka tuh sudah demikian dahsyat, mayat-mayat berkelimpangan seperti kotoran tengah jalan, sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut. Terus Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersulit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur, kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan.
Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Nah, ini ketika Israel itu diserang bangsa-bangsa, kalau dilihat dari atas begitu seperti ayat 30 itu. Namun demikian surut, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ya, kita baca juga Yesaya pasal 9 ayat 11 sampai 21. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Murkanya belum surut dan tangannya masih teracung untuk memukul. Terus. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang mengajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepada kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Ya, para tua-tua, para bangsawan itu kepala, nabi-nabi palsu itu ekor katanya. Terus. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakalah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Ini satu pasal saja 3 kali. Murkanya belum surut dan murkanya dan tangannya masih teracung. Ayat 11, ayat 17, ayat 21. Berarti itu satu kepastian bahwa murka Tuhan atas Israel itu belum surut. Ya. Terus kita baca juga Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai 4. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Ya, kita akan baca Bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Nah, Tuhan itu sampai bersabda, lamanya mengintai itu 40 hari. Ketika pulang mereka itu mengacau orang Israel dengan perkataan-perkataan yang busuk. Tidak membawa berita baik, tetapi membawa berita yang melemahkan iman. Akhirnya 600.000 tentara itu semuanya mati. Mayatnya bergelimpangan di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Dihukum 40 tahun, 1 hari dihitung 1 tahun. Kemudian Tuhan bersabda, supaya kamu tahu rasanya jikalau aku berbalik daripadamu. Bapak Ibu kasih Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu maha dahsyat. Orang bumi ini cuma setetes air dalam timba.
orang sak bumi 6-7 miliar ini cuma sebutir kerikil di dalam neraca, di atas di dalam neraca timbangan itu. Sehingga kalau kita itu tidak merendahkan diri serendah-rendahnya, kita ini akan secepatnya dikepruk sama Tuhan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau Israel saja dididik Tuhan dengan cara seperti itu, sampai dikatakan Tuhan tidak sayang sama anak-anak kecil, sama pemuda-pemudi juga tidak sayang, sama janda-janda pun tidak sayang, sama anak yatim piatu tidak sayang. Murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Bapak Ibu kasih Tuhan, padahal Tuhan itu namanya adalah kasih. Tapi Tuhan itu mendidik. Tidak membiarkan umatnya itu bermanja-manja seenaknya sendiri. Ya. Kemudian kita akan melihat kejahatannya Israel atau Yahudi di dalam perjanjian baru. Ya. Selama ini kita mendengarnya dari perjanjian lama. Kita baca dari perjanjian baru. Injil Matius pasal 27. Ayat 15 sampai 26. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ya, ada seorang penjahat yang terkenal kejahatannya namanya Yesus Barabas. Jadi nama Yesus pada zaman itu tuh banyak, ya. Terus karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Nah, ada Yesus Barabas, ada Yesus Kristus. Jadi orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu tuh mengenal, oh Yesus Barabas, oh Yesus Kristus. Nah, sehingga pada waktu Rasul Petrus itu khotbah, orang Israel itu harus tahu bahwa Yesus yang disebut Kristus, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dibedakannya di situ, harus ada disalibkan. Sehingga kalau kita percaya pada Tuhan Yesus tidak disalibkan, kita binasa. Ya, mari terus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Nah, jadi pada zaman itu tuh yang membuat jemaat Israel, jemaat Yahudi itu kacau tuh ya justru imam-imam kepala dan tua-tua, orang-orang yang berkuasa di bait suci, menghasut. Terus Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, disinilah pengasih Tuhan kesalahan fatalnya orang Israel. Ya, karena dengki, yang dengki itu bukan umat, bukan jemaat, tapi yang dengki itu imam-imam kepala dan tua-tua. Dengki karena kemajuan dan suksesnya pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang disertai mujizat kuasa Allah yang dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan, dengki, karena dengki akhirnya matanya gelap mata. Jelas sudah diberitahu sama Pilatus, orang ini tidak bersalah. Enggak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus.
Bapak kasih Tuhan. Dan akhirnya mereka tuh semuanya, seluruh rakyat itu menjawab. Tentu kalau seluruh rakyat itu menjawab tentu ada ya provokatornya, tentu ada orang yang menjadi pemimpin untuk rakyat itu menjawab. Kalau puji-pujian gitu ada song leadernya. Ya, mengatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi orang Yahudi sejak Tuhan Yesus disalibkan dan seluruh anak cucunya itu menanggung darahnya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam Ibrani pasal 10 itu dikatakan ngeri benar kalau ada orang yang menginjak-injak darah anak domba. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kita baca 1 Tesalonika pasal 2. Ayat 15 dan 16. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ucapan ini diucapkan oleh Rasul Paulus di Tesalonika. Rasul Paulus katakan, orang Yahudi itu sudah membunuh Tuhan Yesus. Bukan cuma membunuh Tuhan Yesus, tetapi menghalang-halangi penginjilan yang dilakukan para rasul dan para murid. Ya, bahkan para penghalang, para penghasut itu bukan cuma diam di Yerusalem, mengikuti terus kemana pergerakan Injil tersebut untuk menjadi penghasut dan penghalang. Kalau sudah membaca di dalam kisah para rasul itu sangat banyak. Dan Rasul Paulus katakan, tetapi ya terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang itu artinya sudah cepat waktunya ya. Murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ucapan ini diucapkan oleh Rasul Paulus menjelang atau mendekati tahun 70 Masehi. Karena Rasul Paulus itu menurut sejarahnya ya dia dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya ya di Roma. Itu tahun 67 Masehi. Berbarengan dengan Rasul Petrus. Kalau Rasul Petrus disalib terbalik. Tapi kalau Rasul Paulus itu dipenggal. Kalau disalib itu matinya lama, ya. Tapi kalau dipenggal itu cepat, ya. Jadi sengsaranya tidak terlalu lama. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus itu punya KTP, ya, kewarganegaraan KTP-nya KTP Roma. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sehingga dia dipenggal kepalanya. Nah, ketika dia bersabda, menyampaikan firman Tuhan, ya, menyampaikan nubuatan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 15-16 itu sudah dekat sekali tahun 70 Masehi. Saat dimana bait suci yang kedua itu dihancurkan, diruntuhkan dan semua orang Yahudi itu dibunuh. Kecuali mereka yang lari ke Yudea dan para imam-imam atau ketua-ketua yang sudah bisa meloloskan diri. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kejahatan puncak dari orang Yahudi, ya orang Israel itu adalah pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Bapak Ibu ngasih Tuhan, bait suci pertama dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi oleh Babel. Bait suci kedua dibangun tahun 535 sebelum Masehi. Ya, pembangunan tersebut selesai 12 Maret tahun 515 sebelum Masehi. Ya, pembangunan kembali disusun ya oleh Kores yang disahkan oleh Darius Agung. Itu bait suci yang pertama, kemudian bait suci yang kedua. Lah kemudian bait suci yang kedua ini yang pernah direnovasi oleh Herodes Agung, Bapak yang kasih Tuhan ya, itu dihancurkan 4 Agustus tahun 70 Masehi. Itu merupakan hukuman pertama ya karena membunuh Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Ibrani ngeri benar kalau orang itu sampai menghina
firman, kemudian menginjak-injak darah. Kristus menghina anak Allah, menghina kasih karunia. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian kita juga akan baca Injil Lukas pasal 21. Kita harus memahami sekalipun cuma sekilas sejarahnya orang Israel. Harus mengerti persis semuanya enggak bisa. Tapi tahu ya secara poin-poin yang penting sehingga sebagai pelaksana kegerakan kuda putih, ya, kegerakan kuda putihnya hierarki, Bapak kasih Tuhan, saudara tahu harus bertindak, tahu alasannya, ya, tahu motivasinya, ya. Kita baca Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya, jadi kalau Yerusalem itu dikepung oleh tentara-tentara, keruntuhannya sudah dekat. Ini Tuhan Yesus bersabda sekitar tahun 33 atau 34. Dan itu nanti terjadi tahun 70. Terus. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Jadi tahun 70 itu merupakan masa pembalasan, ya, atas perbuatannya orang Yahudi yang tadi sudah bersumpah biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Injil Matius 27 tadi ayat 25. Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan runtuhnya Yerusalem itu merupakan masa pembalasan. Ya, terus. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Nah, murka Tuhan atas bangsa ini yang tadi diucapkan dalam kitab Nabi Yesaya, murka Tuhan itu belum surut dan tangannya masih teracung. Karena Tuhan tahu bahwa nanti ketika anaknya itu datang ke dunia, ya, anak manusia itu akan diperlakukan seperti apa oleh orang Yahudi. Tuhan itu sudah tahu. Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu merupakan murka Tuhan atas bangsa ini. Terus. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, Tuhan Yesus bersabda, ya, mereka nanti akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Terjadi diaspora sejak tahun 70 itu. Ya, kemudian Yerusalem itu akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai genap zamannya bangsa-bangsa. Ya. Jadi nubuat Tuhan Yesus Kristus ini tentang runtuhnya Yerusalem yang terjadi di tahun 70, Tuhan Yesus Kristus melakukan mitigasi kepada para pendengar, para murid, ya, supaya mereka tuh lari meninggalkan Yudea, ya, lari ke pegunungan yang ada dalam kota. Jangan masuk ke kota untuk ngambil barang-barangnya, tapi pergi tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu melakukan mitigasi untuk murid-muridnya yang mendengarkan, ya taat. Menjelang tahun itu semua rasul itu, ya, sudah pada yang belum syahid, ya, mereka tuh sudah keluar dari Yerusalem. Yang di Yerusalem yang menjadi tokohnya Yakobus, adiknya Tuhan Yesus. Yakobus rasul sudah mati awal-awal. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Rasul Yohanes juga sudah meninggalkan Yerusalem. Dia tinggal di Efesus. Jadi apa yang diucapkan kitab Nabi Yesaya itu diteguhkan sendiri oleh orang Israel, orang Yahudi. Biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Betul, ketika mereka itu membunuh Tuhan Yesus Kristus,
hukuman itu sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi kan dikatakan dalam ayat yang ke-24 ya, dari Lukas 11. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Ucapan ini sama Tuhan diulangi lagi ketika Tuhan Yesus memberikan pewahyuan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Kita baca Wahyu pasal yang ke-11. Ayat 1-2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, itu merupakan nubuat ulangan yang diulang oleh Tuhan. Kalau di dalam Lukas 21 ayat 24 sampai 25 tadi itu menjelang tahun 70. Nah, kalau Wahyu pasal 11 ini itu ucapan Tuhan menjelang tahun 135 Masehi. Ketika Yerusalem dan semua bangunan itu diruntuhkan total oleh Romawi, kemudian dibangunlah kota metropolitan Romawi. Ya, di mana di situ dibangun kuil dewa dan kuil, maksudnya dibangun patungnya dewa dan patungnya raja untuk disembah. Namanya diganti Filistea, bukan lagi ya Yudea, tetapi Filistea, untuk mengingatkan orang Israel, orang Yahudi akan musuh bebuyutannya yang saat itu sudah musnah, sudah tidak ada, yaitu bangsa Filistin. Kota metropolis itu disebut sebagai Aelia Capitolina. Jadi 130 Masehi itu sudah tidak ada Israel di sana. Kalau ada orang Israel datang, mereka dibunuh. Bapak yang kasih Tuhan, murka atas bangsa itu, dan Tuhan izinkan semua bangsa-bangsa menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. 1 tahunnya 360. 42 bulan itu sama dengan 1260 hari. Itu masa pelayanannya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kota suci itu diinjak-injak, Bapak Ibu Tuhan, sejak tahun 70 sampai nanti akhir zaman, itu lamanya 42 bulan. Padahal kan hampir 2000 tahun. Artinya Tuhan Yesus itu melayani kan 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari. Artinya peristiwa diinjak-injaknya kota suci itu oleh bangsa-bangsa itu dalam pelayanannya Tuhan, dalam pengamatannya Tuhan, itu masuk bagian di dalam karya keselamatannya Tuhan untuk bangsa-bangsa. Ya. Jadi saat pewahyuan ini diterima, itu zaman Trajanus, Kaisar Trajanus tahun yang memerintah tahun 92, maksud saya 98 sampai 117. Berarti kasusnya Rasul Yohanes itu ya antara tahun segitu ya. Saat itu Bait Allah telah diruntuhkan tahun 70. Nah, karena Bait Allah sudah diruntuhkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, tahun 70, dan Tuhan memberikan wahyu sekitar abad ke-1, 90 sekian begitu. Dikatakan ukur bait suci. Lah yang diukur yang mana? Bait suci itu sudah tidak ada. Bait suci itu sudah tidak ada. Lah maka sesuai dengan Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21, Bapak kasih Tuhan, rombak bait suci ini aku akan membangun 3 hari. Betul dirombak oleh orang Romawi tahun 70. Tetapi Tuhan sedang membangun bait suci, sedang membangun tubuh Kristus. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia adalah tubuh Kristus pada waktu itu tidak diinjak-injak. Karena Tuhan sudah perintahkan supaya mereka tuh lari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Jadi dimulainya ya pembangunan bait suci sesuai dengan Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Kalau bait suci sudah tidak ada. Ketika Tuhan bersabda kurang lebih tahun 90 sekian ya, itu bait suci sudah tidak ada. Lah yang suruh ukur itu siapa? Ya tubuh Kristus dan orang yang beribadah di dalamnya. Ya. Ukur bait suci, ukur mezbah dan orang yang beribadah di dalamnya. Artinya ukur orang-orang yang menjadi tubuh Kristus itu dan seberapa besar penghargaan mereka kepada pengorbanan Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Dan mereka yang beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian kecualikan ya, jangan diukur ya, bait suci yang di sebelah luar. Bait suci yang di sebelah luar itu berarti halaman. Halamannya tidak usah diukur. Karena sama Tuhan sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya. Artinya tadi sudah saya katakan peristiwa ini dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Sudah dinubuatkan di dalam Injil Lukas 21 tadi. Ya, ayat 24 25 kemudian kepada Yohanes Rasul diwahyukan secara khusus bahwa itu sudah diberikan dan itu ada di dalam rancangan Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. 42 bulan itu demikian maknanya ya. Saya ulangi, nubuat di dalam Wahyu 11 ayat 1 2 itu ya. Itu menjelang 135. Jadi belum dihancurkan total. Orang Israel, orang Yahudi masih sebagian tinggal di sana. Lah sama Tuhan suruh ukur. Apakah mereka itu bait suci, apakah mereka itu tubuh Kristus, apakah mereka itu beribadah sesuai dengan aturan tubuh Kristus, apakah mereka itu menghargai korban Kristus, maknanya demikian. Tetapi pelataran sudah diberikan kepada bangsa-bangsa supaya diinjak-injak tadi. Itu memang diberikan. Ya, memang diberikan Bapak yang kasih Tuhan ya. Sementara bait suci sebelah luar atau halaman diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan. Bapak yang kasih Tuhan ya. Halaman dari bait suci itu tempatnya umat beribadah. Jadi kalau umat itu beribadah mereka tidak masuk ke dalam ruang suci. Tempatnya meja roti, pelita, dan mezbah dupa. Karena ukurannya kan cuma kecil saja. Apalagi masuk ke ruang maha suci yang kecil lagi. Jadi kalau orang Israel, orang Yahudi itu beribadah, mereka itu beribadah di luar pintu kemah. Artinya di halaman yang luas tadi. Sudah bisa baca Imamat 16 ayat 33. Ya. Setelah Harun itu menyucikan dalam hari raya pendamaian, maka mereka tuh Harun itu keluar untuk menyucikan mezbah kurban bakaran dan jemaat yang beribadah dan sanak keluarganya ya. Jadi orang Israel yang beribadah itu ibadahnya di halaman ya. Ibadah yang paling dekat dengan pintu kemah itu untuk para imam. Terus di belakangnya lagi laki-laki, di belakangnya lagi perempuan Yahudi, di belakangnya lagi baru yang terluar itu untuk goyim ya, untuk goyim. Kita baca Yesaya 56. Langsung aja ya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, tunggu, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan,
Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, jadi Tuhan itu bukan cuma mengasihi Israel, tapi semua bangsa yang memelihara hari Sabat Tuhan dan mentaati firman-Nya. Sampai Tuhan katakan, jangan sampai orang asing itu ngomong, aku mesti ra kanggo, aku mesti disisihke. Tidak boleh berkata demikian. Orang-orang kebiri itu orang-orang yang seperti Daniel itu ya, Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego itu tidak punya keluarga, tidak punya anak cucu. Tuhan pasti membuang aku ini pohon yang kering. Tidak, siapapun yang memelihara hari Sabat, yang bergabung dengan Israel, semuanya akan diberi tempat sama Tuhan di rumah doa. Karena rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Ya, kita baca Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, jadi ketika orang-orang Israel itu berjualan, ya, berjualan semua perlengkapan ibadah, itu menempati ruang halaman yang bagian luar, yang diperuntukkan untuk segala bangsa. Nah, kalau itu dipakai jualan, kan berarti satu pertanda bahwa bangsa-bangsa itu ya nanti tidak mendapat tempat. Sebab itu Tuhan itu murka. Karena kalau tidak dicambuk seperti itu menjadi kebiasaan yang turun-temurun sampai ribuan tahun. Maka dengan dicambuk demikian keras, burung merpatinya diterbangkan, ya, lembu, sapi, kambing, dombanya sama Tuhan dicambuk berlarian di sepanjang bait Allah sekitarnya. Mungkin lari ke jalan, lari kemana-mana. Kemudian meja-meja penukar uangnya itu di sama Tuhan digulingkan. Saudara bayangkan kalau saudara punya jualan begitu kan. Ya, Bu Christine itu di depan, tempatnya diobrak-abrik, digulingkan. Tempatnya Bu Sondang, tempatnya Onita itu, tempatnya Maksum itu, lempar ke jalan, diorak-arik. Tempatnya Onita itu kamarnya diobrak-abrik, jualannya itu dilempar-lemparkan sama Tuhan. Tentu kalian ngamuk. Lah demikian juga orang Israel, orang Yahudi itu ngamuk. Akhirnya Tuhan Yesus disalib. Padahal Tuhan itu punya rencana. Bagian luar itu tempatnya segala bangsa untuk nanti dikumpulkan oleh Tuhan. Sehingga supaya tidak ditempati lagi oleh orang jualan yang adalah orang Yahudi, maka diizinkan ya kota suci itu diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Kalau bahasa Alkitab diinjak itu artinya kan dikuasai, seperti Yosua itu. Setiap tanah yang diinjak itu nanti akan menjadi miliknya. Lah demikian juga diizinkan. Yerusalem itu diinjak-injak segala bangsa. Kalau tidak diinjak-injak segala bangsa, nggo bakulan wong Israel. Bapak yang kasih Tuhan. Tentunya ini ya figuratif dan fakta, ya bersifat figuratif, bersifat fakta. Akhirnya diizinkan kalau Tuhan sudah bersabda akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa 42 bulan lamanya. Artinya itu dalam pelayanan Tuhan, itu dalam rencana Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bangsa-bangsa menguasai dan menginjak-injak halaman bait suci. Ketika mereka masuk ke situ tentunya melalui satu peperangan, melalui satu kegerakan kuda putih, dan mereka itu diizinkan menang.
bangsa-bangsa itu diizinkan menang menduduki Yerusalem, menginjak-injak 42 bulan lamanya. Bapak Ibu Tuhan, yang pertama ya pada tahun 70 bait suci diruntuhkan. Ya, Romawi sudah mulai berkuasa di situ. Kemudian tahun 135 Masehi keseluruhan Israel itu diruntuhkan, terjadi Great Diaspora. Sampai tahun 313 itu berada di bawah Romawi. Kemudian tahun 313 Masehi sampai tahun 636 Masehi itu dikuasai Bizantium, Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium itu Kekaisaran Romawi Timur, ya, yang berada di Asia Kecil atau berada di Anatoli, yaitu Turki. Ibu kotanya disebut Konstantinopel karena memang yang mendirikan Kaisar Konstantin yang akhirnya menjadi Kristen itu, ya. Jadi dikuasai Bizantium, Romawi Timur yang berkedudukan ya di Turki. Di sana ada 7 jemaat, ya. Kemudian tahun 637 pasukan Islam, diantaranya yang terkenal itu Umar bin Khattab, ya, itu menguasai Yerusalem sampai perang salib. Bapak Ibu kasih Tuhan, dia kalah 1 kali tetapi menang berkali-kali, dan pasukan salib itu adalah orang Kristen Eropa. Ya, jadi perang salib itu perang Kristen dan Islam. Tuhan izinkan yang menang itu Islam. Ya, tahun 637. Dan kemudian sampai kepada perang salib, perangnya Eropa orang Kristen, ya, sama orang Islam selama 200 tahun. 1091 sampai 1291 kurang lebihnya sedemikian. Pemenang akhirnya itu orang Islam. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian tahun 1290 sampai 1517 itu dikuasai berbagai bangsa berganti-gantian. Ya, ada Seljuk, ada Mesir, ada bangsa-bangsa lain, bangsa yang dekat daerah Mongol sana, dikuasai oleh bangsa-bangsa tersebut berganti-ganti. Kemudian tahun 1517 sampai tahun 1917, artinya selama 400 tahun Yerusalem itu dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani, dikuasai Islam 400 tahun. Dari tahun 1517 sampai tahun 1917. Kemudian tahun 1917 sampai tahun 1948 itu dikuasai ya di bawah kendali Mandat Britania Raya. Mandat Britania Raya itu artinya Inggris. 400 tahun dikuasai Turki Utsmani sampai masuk tahun 1917, ya. Kemudian dikuasai oleh Britania Raya atau Inggris. Bapak Ibu kasih Tuhan, baru 14 Mei tahun 48 ya Israel itu kembali memiliki negara merdeka sekalipun cuma kecil saja. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi hampir 2000 tahun ya kota suci itu diinjak-injak oleh bangsa-bangsa, dikuasai oleh bangsa-bangsa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan yang terakhir itu Islam, ya, Turki Utsmani dan Britania Raya. Itu semuanya tuh dalam kendalinya Tuhan, dalam rencana keselamatannya Tuhan. Sehingga ketika orang Yahudi berjualan, Tuhan murka, ini tuh bukan jatahmu, ini tuh tempatnya bangsa-bangsa. Lah sebab itu diizinkan, itu memang diberikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita baca kitab Nabi Yeremia. Ini agak panjang tapi saya akan cuplik beberapa, nanti saudara baca di rumah, saudara kan belum pernah baca ini, ya. Mungkin sudah pernah tapi belum paham maksudnya, ya. Yeremia pasal 32. Ayat 1 sampai 16. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang.
Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengerung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Nah, karena Yeremia bernubuat seperti ini, dia ditahan. Terus, Sedekia, Raja Yehuda, tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Nah ini ya firman Tuhan kepada, perintah Tuhan kepada Yeremia. Terus, Sesungguhnya Hanamel, anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul. Berilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, berilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Berilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. jadi Tuhan itu berfirman kepada Yeremia, sebentar lagi nanti anak pamanmu akan datang, dia akan menyuruh kamu membeli ladangnya. Ya, itu dalam rencana Tuhan peristiwa tersebut. Betul anak pamannya itu datang dengan mengatakan belilah ladangmu karena engkau yang punya hak dan engkau yang punya hak untuk menebus. Ya, terus. Jadi aku memberi ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Masa di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Ini jadi ceritanya gini, ketika ya Israel itu ditawan di Babel, sudah ada kelompok yang berangkat, ya tinggal Sedekia, mereka ditawan di Babel, ya kemudian semuanya dihancurkan, tidak ada harapan, Bapak Ibu kasih Tuhan untuk balik, apalagi nanti bisa membeli tanah lagi. Tapi Tuhan itu yang Maha Tahu mengatakan, ya Yeremia kamu beli tanah ini sebagai suatu jaminan, sebagai satu pertanda bahwa kamu nanti akan kembali ke sini dan masing-masing orang Israel itu akan membeli lagi tanah ladang. Bapak yang kasih Tuhan, kalau Tuhan tuh mau berbuat sesuatu, umat itu dikasih tanda, ya dikasih tanda. Kamu minta tanda apa? Bapak yang kasih Tuhan, lah tanda kalau Israel atau Yahudi nanti balik lagi, tandanya itu pembelian ladang yang dilakukan Yeremia itu merupakan satu nubuatan sebagai pertanda bahwa nanti orang Yahudi itu akan balik dan membangun lagi negaranya. Terus, sesudah ku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Langsung ayat 24, ini keluh kesahnya Yeremia. Tuhan nanti akan terjadi seperti ini, masa itu nanti akan terjadi? Orang balik kemudian membeli ladang lagi, ayat 24. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya.
Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi, sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, berilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas contohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal pelakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 39-40. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Ayat 43-44. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negob. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi tanah yang ditinggalkan 70 tahun itu, ketika Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang taat, mereka balik. Sehingga mereka membangun lagi ya provinsinya atau kabupatennya atau kerajaannya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan mereka itu membeli lagi ladang. Tandanya Tuhan memerintahkan Yeremia membeli tanah ladang dari anak pamannya yang menjadi haknya, yang menjadi warisannya, dengan dibuatkan surat perjanjian dua lembar atau mungkin 2 bendel, yang satu ya bersifat untuk pribadi, yang satu terbuka dengan ditanda tangani orang banyak, disaksikan orang banyak. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu mengatur segala sesuatu, Tuhan itu tidak regadakan, tidak asal, tidak ngawur, tapi semuanya itu ditata sempurna. Nah demikian juga kalau Tuhan itu pada akhirnya nanti memberikan tempat kepada bangsa-bangsa di rumah doanya, maka Tuhan mengusir penyamun-penyamun, orang-orang yang berjualan di bait Allah. Kemudian diizinkan sebagai hukuman murka untuk Israel, bangsa-bangsa lain menginjak kota suci itu 42 bulan lamanya.
Artinya peristiwa itu tidak bisa tidak pasti terjadi karena itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu juga mengasihi bangsa-bangsa sehingga diduduki tempat itu. Seperti yang dilakukan oleh Yosua, diduduki, dikuasai. Sampai mereka nanti betul-betul bangsa-bangsa itu diselamatkan. Karena bagaimanapun tadi sudah saya katakan semua bangsa ini miliknya Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, ada yang datang awal kepada Tuhan, ada yang datang lambat. Dan ada yang datang kepada Tuhan dengan terlambat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi penguasaan bangsa-bangsa atas halaman bait suci itu akan berlangsung sampai genap zaman bangsa-bangsa. Roma pasal 11 ayat 25. Nanti begitu masuk ke gerakan kuda putih sudah berhenti. Kalau tetap ngeyel, ya nanti ada perang Harmagedon. Bapak Ibu Tuhan, setelah kegerakan kuda putih kemenangannya bangsa-bangsa. Jadi kuda putih selama 2000 tahun itu ya yang menang itu bangsa-bangsa. Kekaisaran Turki Ottoman saja 400 tahun baru beralih kepada mandat Britania. Dari mandat Britania baru beralih kepada Israel tahun 48. Ya. Nanti itu akan beralih kepada kegerakan kuda putih yang dilaksanakan oleh hierarki. Lah baru kita ke gerakan kuda putih yang senyatanya yang waktunya cuma 9 bulan. Tetapi mungkin nanti pembentukan panitianya itu lebih agak lama. Seperti kalau kita mau wisuda ya atau pentahbisan, persiapannya lama banget, pelaksanaannya cuma beberapa jam. Seperti pernikahan ya. Persiapannya berbulan-bulan, orang tua menyiapkan segala sesuatunya, mungkin sejak anak itu mulai remaja, disiapkan, ditabung, ini dan sebagainya. Tetapi nanti pernikahannya, pestanya cuma beberapa jam. Lah demikian juga kegerakan kuda putih nanti 9 bulan, tapi persiapannya bisa 1 tahun lebih, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Nanti kegerakan kuda putih yang dilaksanakan oleh hierarki, ya. Ada 3 macam hierarki. Saudara saya beritahu mulai sekarang ada hierarki A. Ya, hierarki A. Hierarki A itu yang dari surga, yang dari kapal. Kemudian hierarki B. Hierarki B itu 1, 7, 70, 490. Jadi di kapal itu ada tempatnya khusus untuk hierarki B. Ya. Mungkin beserta seluruh anak cucu menantunya ya. Dan mereka berdua yang duduk di Watu Gilang ya. Ada tempat untuk hierarki B. Kemudian hierarki C. Hierarki C itu hamba-hamba Tuhan, imam-imam, jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang nanti ya kepastiannya di dalam hierarki itu bagaimana kiprahnya di dalam kegerakan kuda putih. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Sebagai ayat terakhir kita baca Roma pasal 9. Ayat 27 sampai 28. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Nah ini Yesaya bernubuat demikian. Ini Roma itu berarti perjanjian baru. Ini tulisannya Rasul Paulus. Ini tetap berlaku bahwa sisa Israel itu akan diselamatkan terus. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Ya, jadi kegerakan kuda putih penyelamatan Israel itu akan dilakukan di atas ya. Akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Ya, penyelamatan sisa Israel. Kemudian kita baca Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka.
Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, jadi makasih ya. Jadi Tuhan itu demikian. Selama 2000 tahun Israel berada di daerah bangsa-bangsa dalam diaspora. Dan wilayahnya orang Israel di mana ada kota suci itu sama Tuhan sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak 42 bulan lamanya. Artinya itu sudah seizin Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita pun sebagai hierarkis setelah mengerti ini, biarlah kita damai-damai saja. Ya, kita bersuka cita, Tuhan itu begitu sempurna melawat seluruh umat manusia. Semuanya itu dalam kendali Tuhan. Sampai nanti keselamatan itu dikembalikan kepada Israel, sisa Israel. Dan bangsa-bangsa itu diselamatkan. Di dalam Wahyu pasal 10, ya, ayat-ayat terakhir, Wahyu pasal 14, ayat 6 dan 7. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi sebagai orang-orang yang akan bergerak dalam kegerakan kuda putih, biarlah hati kita itu seperti hatinya Tuhan Yesus. Ya, semua umat manusia itu ciptaan Tuhan, baik yang jahat maupun yang baik, baik yang putih maupun yang kulit eksotis, ya, baik yang tinggi maupun yang pendek, yang kaya, yang miskin, yang seperti apapun, semua itu ciptaan Tuhan dan Tuhan itu mati bagi kita semuanya, bagi mereka semuanya. Sehingga kita memiliki hati yang paham, hati yang mengerti, hati yang seperti hatinya Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan. Dan saudara juga, saya sangat berharap Tuhan itu sangat mendidik umatnya. Tuhan itu sangat mendisiplinkan umatnya. Saudara bayangkan, tempat ibadahnya dihancurkan, dirobohkan. Tempat jualannya diobrak-abrik. Ya. Kemudian semuanya, anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, janda-janda, anak yatim, Tuhan tidak sayang, semuanya dibunuh, dibawa untuk dibunuh. Kemudian lainnya selebihnya ditawan. Bapak yang kasih Tuhan, selama 2000 tahun mereka tuh mengalami penyiksaan-penyiksaan di tempat mereka itu ditawan. Sangat dibenci sehingga ada istilah antisemit. Ya, antisemit itu anti orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan. Itu diizinkan. Kemudian tahun 40 sampai 45 itu mereka itu sangat dibenci, dibantai, disiksa, dipanggang, diopen. Peristiwa Holocaust. Kalau Israel saja diperlakukan sedemikian, kita ini minta diapakan? Salah tidak mau ditegur. Kita ini minta diapakan? Dinasihatin tidak mau, ditegur minggat. Jangan sampai nanti penyakit misterius itu menimpa kita. Kalau misterius itu berarti tidak bisa diketahui. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau saudara tidak bisa ditegur, tidak bisa dididik, kata Tuhan, bukan anak gitu, anak jadah. Ya, anak haram. Ibrani mengatakan demikian. Biarlah kita melihat, mencontoh dari bagaimana Tuhan itu mendidik, mendisiplinkan. Kalau orang itu dikasihi, ya dididik, diajar, ditegur. Kalau orang itu tidak mau dididik, diajar, ditegur, dimuntahkan sama Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 19 ketika Tuhan berbicara kepada Laodikia. Kalau kita tuh dikasih Tuhan, ada yang mendidik. Ya, ada yang menegur, ada yang menghajar, ada yang memberikan arahan. Semoga saudara diurapi Roh Kudus dan saudara paham. Kita akan pujikan satu pujian kuda putih, ya.